Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Surti Kadir. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Darul Maluku Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi akuntansi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hermeneutika. Nah, hermeneutika ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan, memberikan pemahaman atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal. Bagi seluruh umat manusia, Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah suatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sejarah sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku Dasar-dasar Logika, Peri Hermaneis, karya Aristoteles. Sejak saat itu pula, konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini dibawa pada tradisi beberapa agama ketika memasuki abad pertengahan. Hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional. Dalam tradisi Kristen, sejak abad 3 Masehi, gereja yang kental dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah takwil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabinat. Ketika Eropa memasuki masa pencerahan dari abad 18 Masehi sampai awal 9 Masehi, kajian-kajian hermeneutika yang dilakukan pada abad pertengahan dinilai tidak berbeda sama sekali dengan upaya para ahli filologi klasik. 4 tingkat interpretasi yang berkembang pada abad pertengahan yaitu literasi eksegesis, aliogeris eksegesis, teological eksegesis, dan eschatologis eksegesis. Direduksi menjadi literal dan gramatikal. Hermeneutika kemudian keluar dari disiplin filologi, bahkan melampaui maksud dari 4 tingkatan interpretasi abad pertengahan ketika Schleiermacher menyatakan bahwa proses interpretasi jauh lebih umum dari sekedar mencari makna dari sebuah teks. Ia kemudian menjadikan hermeneutika sebuah disiplin filsafat yang baru. Hal tersebut disetujui dan diperkembangkan oleh William Dalty di ujung abad 19 Masehi. Ia memahamkan bahwa proses hermeneutika adalah sesuatu yang menyejarah, sehingga harus terus-menerus berproses di setiap generasi, walaupun melahirkan pemahaman yang tumpang tindih. Hubungan keilmuan yang dinamis akan sangat berperan untuk menyatukan kembali pemahaman dalam sudut pandang yang bersifat objektif. Abad 20 Masehi ditandai sebagai era prasmodern,
dalam sejarah filsafat barat. Fenomenologi lahir sejak paham baru yang merabah dunia hermeneutika adalah Martin Heidegger yang menyatakan bahwa proses hermeneutika merupakan proses pengungkapan jati diri dan permasalahan eksistensiasi manusia yang sesungguhnya mendapat respon positif dari Hans Georg Gadamer yang kemudian memadukan hermeneutika Heidegger dengan konsep estetika. Keduanya sama-sama sepakat bahwa yang ada berupa menunjukkan dirinya sendiri melalui tingkat tindakan yang dilakukan oleh manusia, terutama bahasa. Apa itu metode hermeneutika? Nah, menurut Parmen, hermeneutika adalah sebuah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lainnya yang dianggap sebagai teks. Perluas makna teks ini berimbas kepada interpretasi wawancara lain selain teks yang tertulis itu sendiri. Di sini ada 3 langkah hermeneutika. Yang pertama yaitu pengalaman, yang kedua ekspresi, dan yang ketiga pemahaman adalah dasar dari hermeneutika. Hermeneutika di akhir abad 20 Masehi mengalami pembahasan ketika Paul Roach memperkenalkan teorinya. Ia kembali mengidentifikasi hermeneutika sebagai cara menginterpretasi teks. Hanya saja cara cukupan teks lebih luas dari yang dimaksudkan oleh para cendekiawan abad pertengahan maupun modern, dan sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan yang dimaksudkan oleh Heidegger. Teks yang dikaji dalam hermeneutika Richards bisa berupa teks baku sebagaimana umumnya bisa berupa simbol maupun mitos. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memahami realitas yang sesungguhnya di balik keberadaan teks tersebut.